asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajjul ashhurul ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-umratu ila al-umrati kafaratul lak, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang saya hormati Mas Aam, moderator dan tim teknis serta seluruh panitia yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para tamu-tamu Allah, calon-calon tamu Allah, yuyufullah yuyufur rahman yang insya Allah akan menunaikan haji di tahun 1446 Hijriah ini. Moga-moga tadi doanya semuanya mendapatkan gelar haji yang mabrur, karena haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kebahagiaannya orang kaya, orang cukup itu bisa menunaikan haji, dan kalau bisa mabrur masuk surga. Yang kedua, bayar zakat itu juga masuk surga Firdaus. Yang ketiga, membangun masjid, dibangunkan rumah di surga. Dan yang ketiga, menyambut anak yatim piatu fakir miskin. Nah, yang kelima, terbebas dari godaan kemiskinan. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pada hari ini hari kedua manasik haji Kecamatan Kota dan Trucuk dilaksanakan di Gria Tahfidz Al-Fatah ini. Insya Allah ini manasik yang luar biasa, karena ibu-ibu sudah mempelajari manasik haji sudah beberapa tahun yang lalu di KPI-nya masing-masing, di KUA, nanti masih ada di kabupaten, bahkan masih ada lagi nanti tingkat nasional. Untuk kayak tingkat wilayah, kanwil bisa. Inilah manasik haji di Indonesia ini yang luar biasa. Bapak Ibu, dua ayat Al-Quran yang saya baca tadi mengingatkan kita bahwa untuk urusan haji itu langsung Allah memulai ayatnya dengan walillahi, dan untuk Allah lah, dan karena Allah lah. Artinya apa? Artinya haji ini harus dengan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan fadlu minallah wa ridwana, mengharapkan keutamaan dari Allah dan ridhonya Allah semata. Yang kedua, di akhir wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau tadi diawali dengan walillahi, ini ditutup dengan lillah. Sempurnakan haji dan umrah panjenengan untuk Allah, karena Allah. Dari yang di depan tadi untuk Allah, karena Allah. Jadi tidak ada untuk embel-embel yang lain. Ini saya sampaikan untuk kita benar-benar pada saat kita sudah memantapkan haji, al-hajju asyhurul ma'lumat faman farada final hajja, jenengan sudah mulai sekarang tidak boleh wala rofasa, sudah enggak boleh melakukan rofas, wala fusuko, tidak boleh fasik, meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan dosa, itu fasik. Wala jidal, sudah enggak boleh banyak bertengkar. Makanya kalau nanti berbeda pendapat urusan pelaksanaan manasik, jangan sampai menyebabkan bertengkar. Cukup ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing dan diterimalah dengan lapang dada perbedaan itu, supaya jenengan nanti di Arab Saudi tidak kaget dan tidak gawok begitu melihat sekian banyaknya
haji berjuta-juta di sana juga melakukan perbedaan-perbedaan yang menurut jenengan mungkin lu kayak enek wong sholat gak sedekah piye. Enek saya saudara panjenengan dari Ethiopia, dari Somalia, dari Mali, itu ada sing ibu-ibu katanya itu sholat ya sikile ketok karena nggak pakai kaos kaki. Bajunya cekak. Yang dari Cina mungkin juga begitu, jilbabnya pendek. Kadang-kadang kita ini sempat wong Cina lui ngaji piye, ternyata begitu duduk di samping saya ngaji itu tak ngomong lebih fasih dari saya. Ada orang hitam-hitam dari Nigeria, aku yang ngomong ternyata ngajinya tahfidz Quran lebih hebat dari saya. Aku isi lagi di hadapan Allah. Saya boleh mandang ibu ya, salawat dan salam moga-moga tersampaikan pada kunjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya. Moga-moga dilanjut Mbak Nisa. Moga-moga kita yang mengaku sebagai umat Muhammad diakui oleh Rasulullah, kita semua yang sangat mencintai Rasulullah, moga-moga juga dicintai oleh Rasulullah sehingga pantas besok kita mendapatkan syafaatnya. Ini sok depan kok kosong nih karena pahalanya yang paling banyak. Kalau menerangkan tentang mikot itu apa dan segala seluk dan beluknya nanti, lalu setelah kita tahu mikot, kita melakukan ihram dari mikot itu, dan lalu yang ketiga nanti tawaf kalau sudah masuk Masjidil Haram, dan terakhir sa'i. Ya mesti satu tapi karena yang kemarin diterangkan itu sudah rukunnya haji ya di sini itu, ya berarti saya tinggal mengulang-ulang aja. Tetapi yang amat sangat penting tadi pesan saya sekali lagi, monggo kita tata hati kita mulai saat jenengan sudah pelunasan kemarin sampai nanti pulang haji dan seterusnya. Bukan larangan wala rofasa wala fusuko wala jidala itu waktu haji saja betul. Karena ada istilah naudzubillah min dzalik kayak haji dolilah. Bar haji malah ada. Wenten itu negara kanoa mereka. Jadi mulai kaji malah belajar. Enek sing mulai memahami penjelasan tentang siapa yang sholat di Masjidil Haram satu kali saja sholat, itu nilainya sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Setelah pulang haji gak sholat, karena dihitung ganjarannya wis pakai kalkulator wis gak cukup makanya. Ini sampai mati ganjaranku mau sholat itu ciruntak, akhirnya gak sholat. Tak tekoknya tak mir, Pak Haji pulang haji kok gak tau ketok sholat. Nggak mungkin Pak, kalau ini sing bingung ini. Duh kok malah ya berarti wis jadi penghuni surga tadi kan, karena mungkin wis dibisi kalau malaikat waktu di Arab Saudi kamu hajinya mabrur, padahal al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Berarti wis mlebu swarga oke gak usah sholat. Ya mestinya gak begitu, sama dengan jenengan 1 jam mendapatkan ilmu manasik haji, nilainya sama dengan puasa sholat malam 1000 malam. 1000 malam itu kita tahu 3 tahunan. Bukan berarti baru melu manasik haji kok terus 3 tahun gak tahajud. Ya, pahala tidak menghapuskan syariat. Sama dengan jenengan yang sudah puasa Syawal 6 hari, podo karo puasa 1 tahun penuh. Kok terus Senin Kamis yo mo, yaumul bid yo mo, nek sesuk liya yo enggak ngono lho, itu dia besar. Bagi jenengan sing haji enggak sunah, tapi bagi kita yang di tanah air ini disunahkan puasa 1 hari atau ada yang Bali yang puasa Arafah, pahalanya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Udah juga tertarik. Alasannya aku puasa 6 hari kok, kan udah setahun. Bahkan sampai Ramadan ini kan puasa besar. Ya. Maaf itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang urusan mikot. Mikot itu apa? Mikot umroh nanti sama juga dengan mikot haji. Tempat dan waktu yang ditetapkan untuk memulai ibadah umroh. Memulainya ini dari waktu mikot. Kalau nanti zamani,
Kalau tempat ya nanti makani ada penjelasan banyak tempat di mana jamaah mengenakan pakaian ihram. Memulai pakai ihramnya itu di mana kan itu. Kalau nanti yang dari Indonesia yang berkeyakinan mikot makaninya nanti di Yalamlam di Qardul Manazil, itu memakainya tentu nggak di pesawat, agak sulit ya pakai baju ihram di pesawat, apalagi nanti nyopot klambi, nyopot saya pakai di pesawat terus ketika lo pramugari sing ayu ya tentu pakaiannya nanti di asrama haji, di kamarnya masing-masing, mandi besar dan seterusnya. Itu nanti kan ya. Ada dua jenis mikot, ini makani itu tempatnya, nanti ada zamani waktunya. Makanya kalau waktunya itu dulu ada profesor, doktor, orang hebat mengusulkan karena waiting list di Indonesia itu sampai hari ini yang paling panjang itu di Goa di Sulawesi itu 55 tahun. Nah, saiki daftar haji umur wis 5 tahun, 55 tahun, berarti kan 105 tahun lagi berangkat atau 110 tahun. Tekong. Ya memang luar biasa di Sulawesi karena mungkin muslimnya kuat, ekonominya kuat, semangat hajinya kuat. Seperti kalau di Indonesia, di Jawa Timur ini yang paling banyak Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Madura. Bahkan Madura itu sampai ada yang berani menjual rumah dan tanahnya untuk bisa mendapatkan gelar haji. Tapi gue mulai haji miskin, gak boleh wah, gak istiqoah. Haji mulai turun masjid. Namanya tidak, gak boleh. Bawa lanjut Pak. Bisa. Ini anggota saya gandengannya di situ tuh kelibet. Jadi ada. Ini mikot makani, tempat-tempat yang ditentukan oleh Rasulullah dan para khalifah dulu sebagai titik awal pelaksanaan haji dan umrah bagi jamaah dari berbagai arah. Lanjut. Nah, ini mikotnya agak cepat karena Jumat tadi. Moga Pak. Nah, ini dah. Tempat makani. Nek jenengan ini nanti langsung ke Jeddah, berarti nanti jenengan masuknya di sini Yalamlam. Jamaah yang datang dari arah selatan Mekah atau Qardul Manazil gitu. Asail bagi jamaah yang datang dari timur laut Mekah, termasuk dari Jawa Timur, dari Surabaya. Nanti jenengan akan diumumkan oleh kru pesawat kalau sudah mendekati Qardul Manazil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji sekarang sudah berada mendekati kurang sekian mil masuk di Qardul Manazil. Monggo yang bapak-bapak bersiap, ibu-ibu juga bersiap untuk melakukan memulai mikot dengan berdoa apa namanya? Yang paling pendek minimal labbaika umrata. Tambah lagi labbaika Allahumma umrata. Ada yang pakai nama itu al-ukrimah macam-macam monggo. Ya saya nggak mewajibkan salah satu nanti karena keyakinan masing-masing itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Seluruh warga negara berhak melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dijamin undang-undang. Makanya kalau ada yang pakai kunut tidak kunut, nggak usah saling menyalahkan. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 40. Apalagi undang-undangnya Rasulullah. Ini Zulhulaifah pertama Bil Ali. Dengan kalau kloter-kloter awal atau yang langsung ke Madinah 2008, 2017 kemarin itu langsung ke Madinah. Enaknya karena kloter satu jadi sepi. Begitu nyampe sore habis hujan bisa di jamaah ditandai dengan turunnya hujan, artinya disambut dengan hujan. Jadi di bandara itu air masih mengalir ke Becik, nggak ada debu. Nikmatnya. Syukur yang resik kalau aspalnya di bandara. Setelah itu di ngurusnya saat itu masih ribet, tidak seperti sekarang nanti cukup pakai barcode dengan cring, wis selesai jalan, cring jalan. Dulu yo sampai ngantuk-ngantuk sampai tidur di bawah. Sekarang sudah lebih nikmat ya masalahnya. Umroh wajar. Jadi Zulhulaifah itu yang di Madinah setelah 9 hari atau 8 hari setengah, rata-rata 9 hari. Saya pernah sampai habis 10 hari. Loh kok iso? Ya muasasahnya keliru ngetek. Kita tahu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ora usah
10 kilo. Jadi sholat negara Masjidil Nabawinya bisa sampai 45 kali. Jadi teman-teman jangan lupa saya lagi. Oh rasa bener nih. Besok pokoknya awal dewi nek arti berangkatnya ngotot minta sesuai jadwal yang ditandatangani. Dasar Pak Saiful. Akhirnya ya asasah kalah, nggak salah ya. Wong dewi saya ketik naskah selama di Madinah berapa hari itu. Nah, nanti begitu pagi di Dzul Hulaifah ini berangkat dari Madinah sekitar sini Baler lah 10-12 kilo ke arah selatan menuju ke Mekah. Di situ ada masjid namanya Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali. Itu diabadikan rumah sakit Mas Aam itu ada gedung Bir Ali. Cuman sayang tahun 2014 ada musibah besar. Jamaah Indonesia viral sampai sedunia gara-gara satu bis tidak mampir di Bir Ali. Ketua rombongannya teman saya ya. Karena memang ketua rombongan mohon maaf loh ya, kalau belum gaji harus banyak belajar dan harus banyak tanya, walaupun dari IAIN sekalipun. Karena belajar gajinya dulu waktu alia, waktu semester siji IAIN, loh songkui sampai tua kan lari. Sudah begitu dari 10 bis itu Pak, itu kan petugas haji hanya 5 loh, dokter 1, perawat 2, terus ketua kloter 1, terus ketua pembimbing ibadah 1, kan 5, berarti ada 5 bis yang tidak diikuti oleh petugas. Jadi bis ini kalau sopirnya ya paham, sopirnya ngerti ya digok nih ngeri Bir Ali untuk lah enak sing sopirnya balun, kan ente balun bisa ketua kloter nih lali atau tertidur jangan-jangan. Enak jadi nih, ayo mampir Bir Ali bilang, lagi 12 kilo, jadi isu ini kok mau kacau suwi, jadi jam lanjut terus. Iya maksudnya, begitu sampai Mekah diketahui satu rombongan bis dari Bojonegoro belum melakukan mikot karena tidak mampir di Bir Ali. Ya kena dong kabeh. Ya sakune ya. Tak itu kan sebenarnya orang tuku kormo. Maka dari itu panjenengan yang cerdas kok menawa, tapi jenengan karena rombongan gelombang 2 jenengan nanti langsung ke Jeddah. Bisa melakukan mikotnya di Jeddah, setelah mandi di Jeddah, pakai baju ihram di Jeddah, bismillah menuju ke Mekah. Boleh itu menurut ulama-ulama Arab Saudi dan ulama Indonesia. Mulai tahun berapa? Kalau hadisnya yang asli ya Qur'an manasir ini mesti. Makanya kalau nanti ada teman-teman jenengan yang sudah pakai baju ihram dari Surabaya, dari asrama, jangan loh nih, engko nganggo niru nggone Jeddah terus gegeran akhirnya. Jadi ini yang kalau ke Madinah. Kalau Jufah itu dari barat lautnya Mekah. Qur'an manasir ini yang dari Indonesia. Yang lam jamaah haji yang datang dari arah selatan Mekah, Zatul Hilkit dari timur Mekah. Di sini tidak ada Jeddah. Tetapi sekali lagi dan Qur'an Manzil inilah nanti ada turunannya yaitu di Jeddah, ya ikut pemerintah dan ikut Arab Saudi Jeddah. Sama dengan nanti kalau jenengan di Mina karena sudah saking padatnya jamaah haji, bahkan ada penambahan mungkin 10.000 lagi. Nanti kalau sudah mendekati berangkat haji itu ada penambahan 10.000 yang kemarin sampai di Dol Nenggone. Boleh lanjut Pak. Ini kalau mikot jamaah Indonesia, landingnya kalau di Madinah, mikotnya tadi di Dzul Hulaifah Bir Ali. Kalau landingnya di Jeddah, pesawat akan melintasi mikot Yalamlam atau di Qur'an Manasir tadi. Jamaah harus berniat ihram di pesawat sebelum mendarat di Jeddah. Kalau bagi penduduk Arab Saudi atau panjenengan yang sudah haji dengan apa Bu? Tamato itu begitu sudah selesai ikhram, jenengan bersenang-senang santai sampai menunggu waktunya haji. Makanya kena hadiu nyembelih ada kambing bisa unta. Nanti dikelola oleh ketua rombongannya atau KBH-nya. Perwakilan bisa sampai ke pasar hewan untuk melihat dan membeli menyembelihnya. Itu lebih baik karena jangan-jangan di sana itu juga ada orang nakal. Ada saudara kita dari timur Jumatan sana itu
Yang tahu-tahu batunya. nggih jembatan Gendeng Bopo. Lho nggih Pak, kula iki jenenge sudah nyang-nyangan dengan Mukimin zaman saat itu masih Pak itu ya. Masuk Bu Mazlum kayak itu sudah nyang-nyangan, sudah kita bayari, sudah membeli, ontanya dikirim. Begitu mau masuk tempat pembelian itu ada orang datang, ini jamaah ontanya akan kita sembelih dulu. Kok sampai lagi itu kau ngakoni iki lho wis tak tunggu wis tak sembelih. Oh, udah gitu terus akhirnya kan harus ngeluarin duit. Sampai berarti urung akhirnya jalan lari di pojok katanya, tak tanya itu berapa jamaah jenengan? Hampir 400 Pak. Udah ngomong siji pinter Mas. 400 real. 400 real wong 400 pirang puluh juta. Ngono ya enak masyaallah. Ini yang tan'im itu kalau kita sudah di Mekah melakukan umroh sudah selesai, akan melakukan umroh lagi, tidak usah balik yang sejarah. Bahkan ada yang mengatakan haram ke Jeddah karena keluar dari tanah suci. Karena perintahnya Nabi itu kalau sudah selesai umroh wajib yang pertama baru datang, sampai pelaksanaan haji tidak boleh dari keluar Mekah. Kalau keluar dari tanah suci maksudnya. Kalau keluar tanah suci nanti berarti harus balik. Koyo yang numpak pesawat. Makanya ada yang mengatakan tidak boleh. Makanya yang mau rekreasi ke Jeddah dan lain-lain itu ya setelah haji selesai. Haji selesai kok pengen nenggone Jeddah, pengen roh sepedane Nabi Adam. Terus Nabi Adam bisa gawe sepeda. Oh, dalam sejarah itu yang bisa mengeluk besi itu kan Nabi Daud. Masa Nabi Adam bisa gawe sepeda. Ngono ya wong yang percaya sepedane betul kuwi. Saya enak ya Allah. Ini yang di Tan'im ini bagi yang sudah menetap di kota Mekah. Makanya yang meyakini bolehnya berumroh berhaji berkali-kali, mungkin umroh untuk keluarganya, mungkin untuk ibunya, mungkin umroh nanda, mungkin umroh itu kan nggak usah jauh-jauh, cukup ke Tan'im itu arah utaranya Mekah. Ya, dulu tahun 2008 tempat maktab saya itu berjalan ke Tan'im itu hanya 150 meter. Jadi kalau pengen umroh bolak-balik nggak usah nyewa kendaraan, cukup berjalan dari sisa apa itu ya. Yang kedua Jirona, ini arah ke timur nanti kalau dilanjutkan sana. Lalu ada lagi mestinya satu yang tempat minum air susu kuda, Hudaybiyah. Tapi ini kok nggak dimasuk di sini. Jadi ada Hudaybiyah itu mikot yang juga penduduk Arab Saudi. Monggo dilanjutkan. Mikot zamani, ini mikot waktu. Makanya tadi saya katakan kalau ada profesor mengusulkan goro-goro jamaah haji Indonesia yang terlalu banyak, mengatakan bahwa kalau bisa haji itu dibuat 2 shift. Satu di bulan Dzulhijjah seperti jalan ini, satu di bulan Maulid. Nah, terus yang Maulid itu wukufe tanggal roh. Ngono kuwi profesor, Pak, dokter, Pak, mikir fikih sing tinggu. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Badawi, Imam Bali ya gak ngajarkan ngono. Mungkin Ibu Imam Samudra nanti. Kok jadi mikot zaman itu ya waktu yang dibolehkan memulai mikot. Maka jamaah haji Indonesia rata-rata memulainya di bulan Dzulqa'dah. Jadi ada mulai di sini ada Syawal, tetapi Indonesia jarang. Kalau ada yang umroh di bulan Syawal akhir nanti menjelang Dzulqa'dah, terus gak mulai sekaligus dilanjut haji, bisa. Tetapi visanya bukan visa haji, nanti dicekel karo askar di tokne sampai ke Jeddah, terus ngono mulih bingung. Jadi mikot zaman ini adalah waktu pelaksanaan ibadah umroh atau bahkan ibadah haji yang berlaku sepanjang. Kalau umroh sepanjang tahun. Nah, umroh dengan kapanpun bisa, kecuali pada waktu yang dilarang oleh pemerintah Saudi pas waktu haji. Biasanya nanti ya bulan Dzulqa'dah mulai sudah
Sekarang ini masih rame-ramenya umroh sampai mungkin masih berapa kali? Mas Dono masih 29 Zul Sawal. Ya berarti 28 Sawal terakhir. Nah, karena itu ada waktu kosong 2 hari. Ya berarti 30 dan ya tanggal 1. Mungkin tanggal 1 Dzul Qodah atau jenengan sering menyebut Selong. Itulah awal mulai haji. Sampai nanti Dzul Qodah dan Dzul Hijjah. Jadi yang paling kita rata-rata 2 bulan ini. Lah kok jamaah haji ada yang pulangnya Muharram, Pak. Suro lagi mulai. Hajinya sudah selesai, tinggal nunggu antri pesawat pulang. Makanya kloter terakhir itu nanti nikmatnya di Medina. Orang iso muji Hajar Aswad, tetapi nunggu 10 hari terakhir jamaah wis orang umroh belum boleh masuk, orang haji belum habis. Negara-negara lain bisa habis diusung ke negaranya masing-masing. Karena Indonesia, karena saking akeh penduduk. Ono wis sepi. Ya, jadi ini perbedaan dengan mikot zamani. Kalau mikot zamani untuk haji, kalau tadi umroh itu selamanya, okay. Kalau haji hanya di bulan Dzulqa'dah juga dan sama. Monggo lanjut. Sekarang tata cara mengambil mikot, mempersiapkan pakaian ihram. Makanya tadi mikotnya di Qarnul Manazil atau di Al-Arnab di pesawat, berarti dengan mempersiapkan pakaiannya diwadahi tas teng-teng yang kecil. Ojo dilebok di koper. Nah, lebok di koper mau ngebuk pesawat yang bagian bagasi, jenengan di pesawat tadi dulu ning ndi. Kok kancane ana sing nggawa apa? Persiapan darurat. Makanya harus dipersiapkan. Kalau nanti pengen melakukan mikotnya di Jeddah, berarti ya waktu turun dari pesawat tas teng-teng tetap dibawa sendiri. Ketika balik bojone tempatnya berbeda, sing wedok apa itu namanya toilet khusus wanita yang jauh sana, laki-laki sana bingung. Harus dibawa sendiri kain ihramnya, membawa 2 lembar pakaian perempuan, mengenakan pakaian ihram yang sesuai dengan syariat. Pokoknya seperti inilah sudah pakaian ihram ibu-ibu. Tidak boleh kelihatan, yang boleh kelihatan hanya wajah sama telapak tangan. Ada yang menyebut tangan itu ya sampai sini. Ada yang menyebut telapaknya hanya depan. Tapi telapak itu kan boleh. Dia bukan telapak. Nah, itu perbedaan fikih. Tetapi kalau tayamum itu kan wafsabu biwujuhikum wa aydikum wa aydiyakum, 2 tangannya, bukan 2 telapak tangan, aydiyakum. Tangan itu sampai begini. Jadi makanya kalau tayamum cukup depan dan belakang kena debu sudah sah. Gak usah sampai pergi. Nek begini ku wudu. Kalau wudu itu kan wafsabu ini ilal marofik itu siku. Kalau tangan itu sampai sini. Makanya ada yang mengatakan kalau jenengan pakai ihram itu kelihatan punggungnya boleh, kelihatan sini boleh. Tapi ada yang hati-hatian hanya telapak tangan doang itu. Niatnya tadi niatnya mau mengucapkan niat umroh, labbaika umrotan, labbaika Allahumma umrotan atau nawaitu monggo. Mengucapkan niat di tempat mikot. Lanjut, Pak. Tata cara mikot lanjutannya, bacaan umrohnya tadi sudah membaca talbiyah. Begitu sudah memulai, kalau jenengan yang dari masjid dari Nabawi dari Madinah, begitu sudah selesai di Bir Ali sholat sunnah, lalu naik bis dikomando oleh ketua rombongan, atau kalau di bis itu ada ketua TPI pembimbingnya, langsung begitu labbaika umrotan diturunkan semuanya. Setelah itu labbaik Allahumma labbaik, yang saya katakan pasti merinding, pasti semua nangis karena menuju panggilan Allah, talbiyah. Dianjurkan melakukan tahlil, takbir dan seterusnya setelah niat boleh, tapi yang diutamakan membaca talbiyah.
melanjutkan perjalanan terus dengan membaca talbiyah. Sak keselin. Nah ibu-ibu sebaiknya membaca talbiyahnya agak pelan-pelan karena suara ibu adalah Allah. Gitu. Sing bapak-bapak diusahakan agak keras sampai ngantuk sampai tertidur. Yang bapak-bapak hati-hati naik ngantuk naik tertidur numpak bisnya pakai AC-nya dingin, jangan sampai baju ikhramnya di kepulan di lutut kepala dia kena dapat. Ya kalau sadar ya langsung dilepas gitu aja. Dan juga pakai baju ikhramnya nanti diajari yang bagus, jangan sampai kalau begagah tidak kelihatan adanya. Oh jangan-jangan numpak bis bagian yang gurih, begagah ini, terus ibu-ibu kok nganuk ngengur yang gurih apa aja nah, makanya hati-hati bapak-bapak karena tidak boleh pakai sepak, maka hati-hati melakukan perjalanan setelah mengambil mikot jamaah melanjutkan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh baik yang dari Jeddah maupun yang dari Madinah. Perjalanannya yang lama tentu dari Madinah. Kemarin ada saudara kita wakil direktur rumah sakit Muhammad Yasmurjo dan anggota DPR kita yang kena musibah umroh bisnya gurih. Memang jenengan naik bis dari Mekah ke Madinah atau Jeddah ke Mekah, zikir yang banyak, sholawat yang banyak, baca terus yang banyak. Sopir kan ada yang gelutuk-gelutuk. Kecepatan tak inget, kalau kan ketua rombongan nungguin yang ngarep kadang-kadang. Tak inget 145 kalau ini kalau guyon, kalau nyanyi, kalau mentul-mentul, kayak ganti dingson. Oh, kalau naik kapal pun dari Sorong sampai ke Raja Ampat. Sing numpak wis megah-megah wis dredeg mek golek pesawate apa? Sing nyopir atau nakodane enak. Makanya nek golek jadi perkara ngono kuwi. Nah, gitu makanya ndonga sing akeh, selawat sing akeh. Monggo Mas lanjut. Sekarang untuk mikot sampun selesai. Intinya ada 2 tempat. Kalau dari Indonesia tadi dari nanti jalan gelombang kedua berarti di Qardun Manazil atau Yalamlam, dan kalau yang dari Madinah rombongan 1 sampai sekitar kloter 1 sampai sekitar 60-an itu nanti di Bin Ali. Setahun ini ya sing awal mana ya? Yang awal Ngawi apa Magetan? Daerah sana atau Madura biasanya. Ya segantian karena di Quran, di Kopyong itu ya siapa yang dapat awal ya. Sekarang kita lanjut ikhram. Kalau tadi mikot tempat melakukan awal ikhram, itu ya. Sekarang ikhram itu apa? Niat dan keadaan seorang untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ikhram merupakan rukun pertama dalam haji dan juga pertama umroh. Kemarin bedanya haji kalau umroh apa Bu? Ya hanya satu saja rukunnya kayak wukuf. Nah, ikhram karena umroh nggak ada wukufnya. Tapi yang jelas kalau dengan haji sudah ada ikhramnya, umrohnya. Saudara jenengan yang umroh kemarin sebelum puasa, umroh dok kayak haji. Makanya saudara kita yang hanya umroh saja terus gak gagal bayar daftar haji itu salah. Karena rukun Islamnya sampai hari ini tetap haji kok, bukan umroh. Direktur umroh. Kadang-kadang saya masuk umroh itu harus mantep umroh tok. Kok betul daftar haji? Aku umroh, aku umroh tok. Wis tau pun kan itu soal tuntutan syariatnya dari Allah dan Rasulnya, perintahnya walillahi lan nasi hijjul baiti, termasuk wa atimul hajja wal umrah. Dari 2 kata yang disebut lebih dulu harus didahulukan itu mestinya. Alhamdulillah ada KBH tertentu yang kalau ada jamaahnya daftar umroh ditanya, jenengan sudah daftar haji atau belum? Kalau belum harus daftar haji dulu baru boleh daftar umroh. Hebat kalau begitu. Tapi kadang-kadang ada yang mengikuti dengan radio, belajar haji so apa, bilang mati, aku sudah, ya umroh aja saiki loh. Nggak boleh promosi itu nggak boleh. Sekali lagi. Sekarang ikhram baik untuk umroh maupun untuk haji. Jadi pertama, monggo Mas, ini iya. Tata cara ikhram pertama artinya ikhram mengharamkan hal yang dilarang selama
berihram. Nanti larang-larangannya kita jelaskan setelah ini. Tata caranya, pertama membaca niat, lalu mandi, lalu memakai pakaian ihram, melaksanakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan lain-lain. Ini tata caranya. Larangannya menjauhi hal yang diharamkan seperti berselisih, wala rafasa, wala jidala, wala risqah dan lain-lain nanti. Sunnahnya sebelum melakukan ihram harus mandi besar. Ya mandi keramas gitu. Memakai pakaian putih. Selama ini dari seluruh dunia yang laki-laki baju putih, kalau yang perempuan kadang-kadang ada beda-beda. Dan yang rata-rata kain ihram yang standar ya seperti pakai ihram dari Indonesia yang seperti ando gitu ya. Di negara lain yang mohon maaf mungkin ekonomi negaranya miskin, ada yang baju ihramnya itu seperti kain mori. Ya kain apa tipis. Pak Mantek apa kalau tipis kalau yang mikir saudara kita ya memang mungkin mampunya gitu. Terus lalu memotong kuku, memotong rambut, pakai wangi-wangian, sholat sunnah ihram ini sebelum ihram Bapak. Nek wis begitu labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, wis setelah itu sudah nggak boleh pakai motong kuku nggak boleh, motong rambut nggak boleh, pakai wangian nggak boleh, boleh kayak gitu. Dan lain-lain yang dilarang nanti ada. Monggo sekarang yang dilarang, belum. Hal yang diperhatikan saat ihram. Untuk melaksanakan ihram seorang harus memiliki niat yang sungguh-sungguh, niat untuk haji yang sempurna, untuk umroh yang sempurna. Mengharapkan hal yang dilarang selama berihram, berkonsentrasi pada ibadah sekali. Artinya memang haji itu jangan berpikir tentang sing seneng manuk nang Indonesia terus ngono berburu-buru kan nggak boleh berburu binatang. Sing seneng lingkungan asri terus ngono dolanan wit-witan, moklek wit-witan kan kena jan. Atau sing seneng apa jalan-jalan di kampung apa nom-nom enggak pamer ini loh apa jadi nanti sampai kelihatan bajunya nggak boleh. Jadi harus konsentrasi ibadah. Saat memakai kain ihram warna putih melambangkan kesucian dan kesamaan di hadapan Allah. Presiden putih yang haji tanpa dikawal oleh ajudan tidur di Arafah ya turu ya pada karo jamaah liyane. Nah dulu padahal negaranya presiden. Monggo lanjut. Nah inilah yang dilarang saat ihram. Kalau sudah pakai baju putih ihram itu sudah mengucapkan labbaik umratan, sudah tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai celana, pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh pakai wewangian. Jamaah haji dan umrah hendaklah menghindari segala jenis wewangian saat ihram. Tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku, tidak boleh bercampur dengan istri atau bersaudara. Kecuali sudah selesai haji pada ya semuanya wis tahun kedua. Tahun kedua itu sudah boleh kumpul sama istri. Akhir tahun pertama melempar jumroh apa baru boleh berganti bajunya saja. Bajunya sudah boleh. Tapi ya salinnya angel tempat lempar jumroh. Sebaiknya ya kalau pengen langsung saat itu ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah dan sa'i, hajinya selesai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Aku gelarku haji wis selesai, tinggal nanti wajibnya hari berikutnya lempar jumroh lagi, hari berikutnya lempar jumroh lagi. Sebaiknya pakaiannya ya dibawa naik tas, nanti salinnya naik di toilet setelah tahalul kedua. Tidak boleh rafas. Rafas itu segala hal yang terkait dengan urusan mendekati zina sampai berzina. Tidak boleh membunuh binatang atau berburu. Tidak boleh meminang, menikah, menikahkan, menerima pinangan atau bahkan jadi saksi. Lah kok dulu ada bintang film menikah di bawah Ka'bah. Nikahnya setelah selesai prosesi haji, bahkan